Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas Umdatul Ahkam, dan kita masuk pada bab yang ketiga tentang mengusap sepatu. Kita baca hadisnya. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi faqala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini famasaha alaihima. Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, dia mengatakan, aku pernah melihat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan. Aku pun turun untuk melepas kedua sepatu Nabi. Kemudian beliau bersabda, biarkanlah sepatu itu karena aku telah memakainya dalam keadaan suci. Nabi SAW lantas mengusap kedua sepatu tersebut. Kemudian hadis berikutnya, an Hudzaifah bin al-Yamani radhiyallahu anhu maqala kuntu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fabala wa tawadda'a wa masaha ala khuffaihi mukhtasar. Dari Hudzaifah bin al-Yaman, dia mengatakan, aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan. Beliau membuang air kecil, kemudian berwudu dan mengusap sepatunya. Hadis ini disampaikan secara ringkas. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dua hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tata cara mengusap sepatu dalam berwudu. Dan dalam bahasa Arab disebut al-mashu alal khuffaini, mengusap di atas dua khuf. Mengusap dalam bahasa Arab adalah imrarul yadi al-mubtallati bila tasyilin. Jadi mengusap dalam bahasa Arab itu melewatkan tangan yang basah tanpa pengaliran air. Artinya kalau kita ambil air begini, maka airnya kita cipratkan begini. Jadi airnya tidak banyak, hanya basah saja di tangan. Jadi habis ngambil air, terus diciprat begini, baru diusap. Nah, itu namanya al-mashu dalam bahasa Arab. Adapun al-khuffaini, al-khuff huwa ma yulbas fir rajuli min jildin raqiqin. Jadi al-khuff alias sepatu adalah apa yang dipakai di kaki seseorang laki-laki dari kulit yang sangat tipis. Itu disebut dengan mashul khuffaini. Jadi mengusap dengan tangan yang tidak membawa air tapi basah kepada dua sepatu yang terbuat dari kulit yang tipis.
Tetapi kalimat kulit ini tidak mesti yang disyariatkan itu sepatu dari kulit, tidak. Jadi semua yang dianggap sepatu secara adat istiadat walaupun tidak terbuat dari kulit maka tetap disyariatkan mengusap sepatu. Kemudian dikiaskan oleh para ulama kepada kaos kaki, atau dalam bahasa Arab disebut jarobaini, dua kaos kaki, dengan catatan dua kaos kaki itu harus tebal. Kalau kaos kaki yang dipakai ummahat yang tipis-tipis transparan itu tidak bisa diusap. Jadi kaos kakinya harus tebal yang tidak transparan baru bisa diusap. Dikiaskan kepada khuf tadi. Di dalam hadis Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita satu rukhsah. Jadi mengusap sepatu itu bukan sunnah. Ingat ya, mengusap sepatu itu bukan sunnah. Hukumnya hanya mubah saja. Artinya boleh. Dan dia bagian daripada rukhsah, keringanan. Artinya kalau seandainya seseorang menyengajakan diri, saya ingin mencontoh Rasul memakai kaos kaki yang tebal, kemudian diniatkan untuk menjalankan sunnah Nabi SAW, ini tidak benar. Karena mengusap sepatu atau kaos kaki itu bukan sunnah, dia hukumnya boleh. Boleh diusap, boleh dicuci. Dan ini sebuah keringanan dari Islam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat senang kepada seorang hamba yang menjalankan keringanan-keringanannya. Artinya tetap dapat pahala. Karena Nabi SAW yang mengatakan seperti itu, innallaha yuhibbu an yu'ta rukhsahu. Allah senang kalau seandainya rukhsah-rukhsahnya itu dilakukan manusia. Dan ini menunjukkan tentang kemudahan dalam Islam. Islam ini agama yang membawa kemudahan, tidak mempersulit umatnya. Karena terkadang kalau kita melihat di zaman Nabi, dengan perjalanan yang tidak bisa ditempuh dengan zaman sekarang yang jauh pun bisa dalam waktu singkat, itu akan merepotkan kalau setiap wudu dicopot sepatunya, karena juga perjalanannya dengan unta dan begitu seterusnya. Makanya diberikan kemudahan, tetapi kemudahan ini tetap berlaku dari Nabi SAW, dari zaman Rasul sampai hari ini tetap berlaku kemudahan tentang mengusap kedua sepatu atau kedua kaos kaki yang tebal itu. Nah, di sini Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan satu kisahnya bahwa dia pernah bersama Nabi dalam sebuah safar. Ketika Nabi SAW hendak berwudu, kemudian Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu an hendak mencopot kedua sepatunya, tetapi rupanya Nabi SAW sudah berwudu. Jadi Mughirah salah paham, kalau disangka Rasul belum berwudu dan akan berwudu, makanya dia langsung kemudian hendak mencopot kedua sepatu Nabi. Tapi Nabi SAW mengatakan tidak perlu, karena aku sudah memasukkan kedua sepatu itu dalam kondisi suci. Maka Nabi SAW kemudian mengusap kedua kakinya. Jadi ketika Rasul sudah berwudu itu rupanya tidak sempurna wudunya, meninggalkan kaki. Kemudian ketika Mughirah mau mencopot itu sepatu Rasul, kata Rasul, jangan, saya tidak akan mencucinya, karena ketika saya memasukkan sepatu sudah suci. Maka Rasul mengusap satu kali. Di sini terjadi khilaf ulama,
apakah mengusap sepatu itu dengan dua tangan sekaligus, bukan satu-satu? Pamannya yang kanan dulu, ini ya. Jadi pamannya ini ujung sepatunya. Jadi kita ngusap dari sini dulu, dari jari-jari. Pamannya ini kaki. Nah, gini ya. Cukup di atas mata kaki, jangan sampai ke betis sini. Jadi dari sini cukup gitu. Nah, Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, beliau memfatwakan kalimat famasah alaihima, maka Nabi SAW mengusap keduanya, ini memiliki makna bersama. Jadi ketika mengusap itu sama-sama, yang kiri megang kaki kiri, yang kanan megang punggung kaki kanan, jadi sekaligus begini. Itu menurut Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Tetapi menurut ulama yang lain mengatakan boleh dari kanan dulu kemudian kiri. Jadi boleh dua-duanya, boleh kanan dulu kemudian kiri, atau boleh dua-duanya sekaligus. Ya, dari ujung jari begini, nah sudah, dan itu cukup satu kali saja. Baik. Di dalam hadis ini menjelaskan tentang beberapa syarat. Syarat kapan seseorang itu boleh mengusap sepatu. Apa saja syarat-syaratnya? Ada 6 syarat disebutkan para ulama bolehnya mengusap sepatu itu. Syarat yang pertama, an yalbasahuma ala taharatin kamilatin. Hendaklah ketika seseorang itu memasangkan sepatu kepada kedua kakinya, maka harus dalam kondisi sempurna kesuciannya. Artinya dia tidak memiliki hadas besar dan tidak memiliki hadas kecil. Jadi harus betul-betul terbebas dari dua hadas itu. Berarti dia kalau memang punya hadas besar, ya mandi junub. Kalau dia punya hadas kecil, ya berwudu dengan sempurna. Kemudian yang kedua, an yastatira mahallul fardhi wa huwa kullul qadamaini ma'al ka'baini. Sepatu yang dipakai itu harus menutup kedua mata kaki. Kalau seandainya seseorang memotong sepatunya di tumitnya dan nampak tumitnya, maka itu tidak dikatakan sepatu. Jadi kalimat khuf dalam bahasa Arab adalah sepatu yang menutup kedua mata kaki. Kalau tidak menutup kedua mata kaki namanya sandal. Itulah perbedaannya sandal dengan sepatu. Jadi kalau sepatu menutup bukan hanya punggung daripada kaki, tetapi sampai ke mata kaki. Kalau sampai kemudian di bawah mata kaki, maka tidak dianggap sepatu, dia adalah sandal. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, an yakuna thabitaini 'alal qadamaini. Penutup punggung sepatu itu dia harus menyatu dengan bawah sepatu. Ya, bukan dipasang gitu ya. Dia memang nyatu antara punggung dengan bawah, ya kayak sepatu-sepatu. Makanya kemudian menjadi khilaf ulama, macam mana kalau ditali supaya nyatu? Kan kita pasang dulu bawahnya, kemudian kita tutup, kemudian kita ikat. Ya. Apakah kemudian juga boleh seseorang mengusap kedua khufnya? Dari sini syaratnya harus sabitaini, bukan bisa dilepas, memang harus jadi nyatu. Nah itu syaratnya. Ya. Kemudian yang keempat, an yakuna mubahaini. Kedua sepatunya harus mubah. Tidak boleh sepatunya mengandung yang haram, seperti sepatu hasil curian
atau sepatu gosok. Ya, gosok itu artinya mengambil tanpa izin walaupun mau dikembalikan. Itu gosok namanya. Ini tradisi gosok paling banyak di pesantren biasanya. Ini sendal saya mana ini? Itu diambil kawannya. Ya. Masalahnya semua sama swallow aja semua kan. Ya. Jadi tidak boleh kemudian sepatunya itu dari hasil curi ataupun gosok, ataupun terbuat dari hal-hal yang diharamkan. Seperti bagi laki-laki tidak boleh kain sutra, ataupun dari kulit-kulit yang memang diharamkan, kulit babi, kulit anjing dan yang semacamnya. Jadi harus mubah betul-betul sepatunya. Sebab kalau sepatunya mengandung haram tidak boleh. Ini syarat masalahnya. Ya. Kemudian yang kelima, an yakuna tahiratain. Sepatunya diperiksa dulu. Apakah ada najis nempel di situ? Jadi harus suci sepatunya. Tidak boleh kalau nempel najis di situ, entah nginjak kencing atau nginjak kotoran manusia atau nginjak najis yang lainnya, maka tidak boleh diusap. Karena itu syaratnya sepatunya harus suci. Ya. Kemudian yang kedua, an yakuna safiqaini. Sepatu zaman sekarang kan ada yang tipis sekali, transparan gitu ya. Ada yang berlubang-lubang. Tidak boleh. Jadi harus betul-betul tebal dan tertutup. Tidak boleh sampai sepatu yang ada lubang-lubangnya atau transparan gitu. Betul-betul tertutup. Nah, inilah 6 syarat yang disebutkan para ulama. Jadi ketika memasang, kita sudah harus suci dari hadas besar dan hadas kecil, alias kita sudah mandi junub dan berwudu, baru kemudian dipasang. Yang kedua, harus menutup semua kaki sampai ke mata kaki. Kalau di bawah mata kaki namanya sandal. Yang ketiga, harus nempel antara punggung sepatu dengan bawah alas sepatu. Mungkin dijahit gitu ya. Nah, sekarang kan biasanya sandal-sandal sepatu-sepatu yang nganga itu kan, karena mungkin kualitasnya buruk, lemnya juga kurang kuat, kadang-kadang nganga mau makan siapa di situ kan. Kadang-kadang kan disol tuh. Nah, itu tidak ada masalah kata. Karena kan nanti jadi nyatu lagi kan. Kalau ditali kan nanti talinya lepas. Ya, kalau disol kan memang diikat kan, itu berarti memang sudah nempel dengan bawahnya. Ya. Kemudian juga harus mubah, bukan sepatu curian, beli dari hasil korupsi, beli hasil nipu, hasil gosok, atau benda zatnya itu haram. Mungkin pakai kulit babi, kulit anjing, ataupun dari sutra bagi laki-laki, maka tidak boleh. Kemudian yang kelima, sepatunya harus suci, tidak boleh nempel najis di situ. Dan yang terakhir, harus tebal, tidak transparan. Kalau itu bentuknya kaos kaki. Ya, kalau sepatu rata-rata sih kalau sepatu tebal-tebal lah. Tapi ada juga saya pernah lihat sepatu itu transparan, ada yang lubang-lubang gitu ya. Ya, mungkin kalau kaos kaki ya memang kebanyakan yang dipakai umat kan ada yang suka yang tipis-tipis tampak ya. Maka harus yang tebal kaos kakinya, baru boleh mengusap sepatu. Nah, itulah sebagian daripada syarat yang disebutkan para ulama tentang masalah kapan seseorang itu mashul khuffaini. Taib. Lalu berapa lama seseorang itu boleh mengusap sepatu setelah dia niat? Harus ada niat ya, tetap niat. Ketika berwudu kita niatkan bahwa setelah wudu ini maka saya akan mengusap baik sepatu atau kaos kaki. Para ulama mengatakan tentang berapa lama. Maka dalam hadis Nabi SAW mengatakan bagi seorang musafir maka diberikan waktu 3
hari 3 malam. Bagi seorang musafir 3 hari 3 malam, umpamanya umroh lah ibu ya, mau umroh kan jauh tuh, secara otomatis maka terkadang ada kesulitan. Makanya sebaiknya kalau mau safar jauh, tidak mesti umroh, atau mungkin pikir nanti kesulitan mau melepas kaos kaki di tengah umum, ya, maka sebaiknya dari rumah berwudu, pasang kakinya, niatkan mau masul khufain, sehingga ketika di tengah perjalanan kan tidak usah copot-copot sepatu, copot-copot kaos kaki kan, cukup diusap sekali saja, begini ya, di atas mata kaki. Tapi bagi seorang yang mukim hanya boleh 1 hari 1 malam saja. Umpamanya ibu, kan ada, saya pun sering merasakan kalau lagi demam itu kan apa istilah gregesnya. Itu kalau pijak keramik itu kayaknya gimana gitu ya kan. Kalau orang sakit kan pijak keramik kedinginan tuh kayaknya males gitu. Lah boleh kita ini menggunakan rukhsah ini di rumah pakai kaos kaki tebal. Ya, tapi syaratnya berwudu dulu. Ya, setelah berwudu sempurna baru dimasukkan kaos kakinya dan niat akan masul khufain. Maka dibolehkan 1 hari 1 malam, tergantung jamnya. Jadi ibu kalau masuknya jam 7 gitu ya, jam 7 pagi, nanti jam 7 pagi besok berarti sudah selesai itu. Harus mulai lagi wudu lagi, lepas wudu lagi, masukkan. Ya. Jadi kalau seorang musafir cuman 3 hari 3 malam dan mukim 1 hari 1 malam. Itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yamsahul musafiru thalathata ayyamin wa layalihinna. Seorang musafir boleh mengusap 3 hari dan 3 malam. Adapun seorang yang mukim, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan cukup 1 kali saja. Baik, kita akan membahas lebih dalam lagi. Kita buat beberapa masalah. Masalah yang pertama bicara soal pembatal mashul khufain. Pembatal masul khufain ini mencakup seluruh pembatal wudu. Jadi pembatal masul khufain termasuk juga seluruh pembatal wudu. Jadi kalau kita mendatangkan pembatal-pembatal wudu, berarti masuk juga pada pembatal-pembatal masul khufain. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sesuatu yang mewajibkan mandi besar. Sesuatu yang mewajibkan mandi besar seperti junub ataupun mimpi basah. Junub itu hubungan suami istri, atau mimpi basah, atau ibu haid, tiba-tiba ibu haid, ataupun nifas, ya. Lah itu kan hal-hal yang mewajibkan. Jadi apapun yang mewajibkan mandi, maka batal mengusap sepatu. Ini yang kedua. Yang ketiga, inqidha'ul muddatil maski, selesainya waktu pengusapan. Kalau musafir 3 hari 3 malam, berarti kalau sudah 3 hari 3 malam, maka tidak boleh diusap lagi, harus dicuci. Kalau mukim 1 hari 1 malam, ya. Atau yang keempat, naz'ul khuffi, tiba-tiba ibu gatal kakinya, dilepas pula sepatunya. Maka kalau sudah dilepas sepatu, tidak berlaku lagi mengusap, walaupun baru 1 jam, gara-gara gatal atau gigit semut, akhirnya dibuka, digaruk, dipasang lagi, tidak bisa. Ya, berarti memulai dari awal lagi. Kalau sudah dilepas, pengen mengusap, berarti diawali lagi, wudu lagi. Kemudian baru niat mengusap sepatu, baru dimasukkan kembali. Jadi diantara pembatalnya adalah mencabut sepatu.
Jadi itu diantara pembatal-pembatal ada 4 di sini. Pertama, saya ulangi, seluruh pembatal wudu masuk kepada pembatal masul khufain. Kemudian yang kedua, apa tadi yang kedua? Iya, sesuatu yang mewajibkan mandi, maka batal masul khufainnya. Kemudian yang ketiga, habisnya waktu. Dan yang terakhir, dilepasnya sepatu. Inilah yang disebut dengan pembatal-pembatal masul khufain. Taib masyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti terakhir kita praktekkan ya, biar jelas. Yang kedua, beberapa masalah. Masalah yang pertama, apakah kemudian disyaratkan di sini hal yushtaratu li jawazil masih alal khuffaini an yudkhila rijlaihi fihi ma ba'da tamamil wudu? Apakah disyaratkan mengusap sepatu itu harus sempurna betul-betul wudu? Jadi sempurna itu dari mulai mencuci tangan sampai mencuci kaki, baru kemudian dimasukkan. Ataukah ketika mencuci kaki dulu yang kanan baru dimasukkan sepatunya, kemudian mencuci kaki yang kiri baru dimasukkan sepatunya satu-satu? Ini yang dibahas oleh para ulama. Imam Malik rahimahullahu ta'ala dan Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh seseorang itu memasukkan sepatu satu-satu. Artinya satu-satu itu dicuci dulu kaki yang kanan, kemudian baru dimasukkan sepatunya. Dicuci kaki yang kiri, baru dimasukkan ke sepatunya ke kiri. Bukan begitu caranya, kata Imam Malik dan juga Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad. Jadi harus total dulu sempurna wudunya. Tidak boleh satu-satu, sempurnakan dulu mencuci kaki dua-duanya, baru selesai pasang sepatu. Tetapi Abu Hanifah dan juga Imam Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri, dan ini yang dipilih oleh Imam Ibnul Munzir dan juga Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, maka seseorang dibolehkan kemudian memasang satu-satu, tidak ada masalah ya. Baik suci secara sempurna ataupun dipasang satu-satu, maka tidak ada masalah. Dan ini kan masalah khilafiyah ya, berarti bisa dilakukan dua-duanya. Ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua, seandainya seseorang itu terhalangi wudu, tidak bisa menggunakan air, otomatis tayamum kan? Apakah berlaku masul khufain itu pada tayamum? Pamannya nih, ibu tidak bisa menggunakan air karena tidak ada air, atau karena mungkin sakit, atau kata dokter dilarang, tidak boleh terkena air, dan begitu seterusnya. Intinya terhalangi air, atau mau beli tapi harganya mahal gitu. Akhirnya ibu tayamum. Ketika safar ibu tayamum, mudah-mudahan nanti sampai di sana ada air ya. Maka ulama mengatakan tidak ada syariat masul khufain pada tayamum, karena tayamum itu anggota badannya hanya 2 saja, muka dan tangan ya, muka dan tangan saja kan, tidak mengusap kaki. Sementara wudu itu dia ada 4 kan gitu, ada 4. Pertama mencuci wajah, yang kedua tangan, yang ketiga ngusap kepala, yang keempat kaki. Dari sini kita tahu bahwa masul khufain itu pengganti pencuci kaki. Maka karena dia sebagai menggantikan mencuci kaki, maka tidak ada syariat masul khufain itu dalam bab tayamum. Dia hanya ada dalam bab wudu saja. Ini masalah yang kedua. Kemudian tentang batasan.
Tadi saya sudah jelaskan batasan sepatu itu harus menutup mata kaki. Masalah yang lain, bagaimana kalau seandainya sepatu itu ada robeknya sehingga nampak kulit kakinya. Lain kalau umpamanya dilapis dengan kaos kaki, kan nggak nampak kulitnya kan. Ya. Maka para ulama mengatakan kalau robek maka tidak disyariatkan masul khufain. Kenapa? Karena nampak bagian wudunya. Berarti yang bagian wudu itu harus dicuci. Ada nampak kan? Ya. Dan tidak mungkin menggabungkan antara mengusap dan mencuci. Makanya sebagian ulama mengatakan sepatu yang robek sehingga nampak kulit kakinya maka tidak disyariatkan untuk mengusap. Satu pendapat. Tapi pendapat yang lainnya bahwa, dan ini pendapat jumhur malah, dibolehkan selama itu disebut sepatu. Walaupun robek, kalau itu masih disebut sepatu, tidak berubah menjadi sandal, maka masih boleh untuk diusap. Jadi sebagian ulama mengatakan seperti itu. Artinya memungkinkan dipakai lah, bukan sepatu rusak gitu ya. Ini dua pendapat juga, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Adapun apakah harus niat? Maka ulama mengatakan sunnah saja niatnya, karena dia bagian daripada wudu. Sehingga niatnya niat wudu, bukan niat mengusap sepatu. Maka dia tidak dimasukkan dalam rukun. Tapi ulama mengatakan sunnah saja hukumnya, sekalipun tidak niat maka sah mengusap sepatu, karena itu hukumnya sunnah, tidak sampai kepada rukun, karena itu bagian daripada masuk dalam rukun wudu. Nah, ini beberapa masalah. Sekarang masalah berikutnya, bagaimana kalau seandainya lupa, ibu sebenarnya sudah 4 hari, berarti kan sudah lewat kan? Kalau kan musafir kan sehari 3 hari 3 malam. Ini ibu sudah masuk ke 4 hari, secara otomatis dari pembatal mengusap sepatu itu kan dengan habisnya waktu kan. Dan waktu musafir itu 3 malam. Ibu lupa, disangka ibu masih 3 hari, akhirnya berwudu kemudian mengusap sepatu. Lah ketika ibu hendak sholat, Allahu Akbar, dalam sholat ingat, lah ini kan sudah habis mengusap sepatu karena saya sudah 4 hari. Apakah dilanjutkan sholatnya atau dibatalkan? Maka para ulama mengatakan dibatalkan sholatnya, karena dia sholat tanpa wudu hakikatnya. Karena diantara salah satu syaratnya adalah tidak boleh habis masa tenggang mengusapnya. Kalau sudah habis berarti masuk pembatalnya, berarti sudah batal tuh masul khufain. Kalau sudah batal berarti dia harus mencuci kaki. Maka kalau seandainya lewat batas waktu kemudian masih diusap, maka tidak sah wudunya, secara otomatis tidak sah sholatnya. Jadi harus diperhatikan waktunya juga. Nah, ini juga diantara pembahasannya. Kemudian juga seseorang yang mencabut sepatunya dan dia tidak mendatangkan pembatal wudu, tidak kentut, ya tidak berak, tidak apa gitu kan, masih suci. Kemudian dia ingin mengulang karena habis waktunya. Apakah wudu lagi ataukah cukup dicabut kemudian dipasang lagi? Kan dia masih suci kan? Berdasarkan hadis ini, zahirnya adalah Nabi SAW ketika hendak dicabut sepatunya kata Rasul, jangan, karena saya dalam kondisi suci. Nah, ini sudah habis masa waktunya dan dia masih suci. Apakah kemudian wudu lagi dan mencuci kakinya baru memasukkan kembali, ataukah cukup dilepas dipasang lagi karena dia sudah suci kan gitu ya? Maka ulama mengatakan tetap tidak boleh, dia harus berwudu. Tidak boleh tetap berwudu, karena diantara pembatal wudu adalah mencabut. Kan tadi sudah disebutkan diantara pembatalnya mencabut.
kalau sudah dicabut batal semuanya. Berarti harus berwudu lagi dia. Ya, maka ini diantara hukum-hukum yang berkaitan dengan mashul khufain. Ya. Jadi saya praktekkan sedikitnya. Gitu ya. Jadi ini kaki, umpamanya pakai sepatu, maka pusatnya begini. Nah, dari sini, nah itu saja. Ya, jadi ini tangan yang ini ke kiri, apa begini ada patah dari kiri. Jadi ini di sini, nah sudah di situ. Tidak perlu sampai ke kiri, cukup sampai sini aja. Di atas, ini kan mata kaki ini. Nah, itu saja. Sekali saja. Ya, jadi beda ya. Kalau wudu kan 3 kali cucian. Kalau mashul khufain ini sekali saja. Dan ingat, ketika umpamanya ini ambil air, ya, ambil airnya. Kalau wudu kan ambil air dicuci. Kalau ini ambil air, kemudian dipersihkan. Nah, jadi airnya sudah ada lagi. Sisa hanya kelembaban air tadi. Karena kalau pakai air itu sudah mencuci namanya kan. Nah, mengusap tadi sudah saya jelaskan. Dia mengusapkan tangan yang basah tanpa banyak air. Jadi makanya ketika ambil air langsung begini kan. Langsung diusapkan lagi. Nah, paham ya? Ada masalah. Yang penting punggung. Enggak sampai sampai ke sini. Ini kan mata kaki ya. Berarti dari sini sampai sini. Di atas mata kaki. Ya, karena jadi mengusap itu sebagaimana berwudu juga kan dia sampai mata kaki, artinya di atasnya mata kaki. Maka mengusap juga sama, di atas mata kaki sedikit, tapi tidak sampai ke betis. Dan kesalahan orang yang tidak tahu hukum, yang diusap justru bawahnya. Ya, inilah yang dikatakan oleh Ali radhiyallahu an, "Lau kana ad-dinu bir-ra'i," kalau seandainya agama ini produk akal-akalan, tentu dalam mengusap sepatu itu yang diusap bawahnya, karena yang kotor bawahnya, bukan yang atasnya. Tapi karena agama bukan akal-akalan, samina wa ata'na. Begitulah Rasulullah SAW mengusap sepatu. Ya, jadi ini diantaranya secara singkat. Adapun apakah dikias dengan mengusap jilbab? Mengusap jilbab, apakah sama syarat-syarat mengusap jilbab dengan syarat-syarat mengusap sepatu? Karena bagi wanita di tempat-tempat umum tentu agak kesulitan kalau membuka, ya, sehingga dibolehkan seseorang itu mengusap jilbab atau laki-laki pakai imamah, kecuali kalau topi kayak gini tidak boleh diusap. Kenapa? Karena inti daripada mengusap itu karena ada kerepotan. Kalau membuka ini nggak repot, maka tidak bisa peci diusap. Ya, jadi karena repot kayak orang imamah atau akhwat yang pakai jilbab itu repot kalau mau dibuka-buka. Makanya Islam memberikan syariat boleh mengusap imamah ataupun hijab. Pertanyaannya, apakah syarat-syaratnya sama dengan mashul khufain? Jadi harus berwudu dulu, kemudian pakai jilbabnya, niat mengusap kepala. Ini menjadi khilaf ulama. Ada yang mengatakan bahwa syarat-syarat mengusap jilbab itu sama dengan syarat-syarat mashul khufain, karena ini dikiaskan. Ya. Tetapi ulama yang lain mengatakan tidak sama, dan ini pendapat yang kuat, bahwa syarat-syarat mengusap sepatu tidak sama dengan syarat-syarat mengusap jilbab ataupun imamah. Dan waktunya juga tidak sama dengan waktu mengusap khufain dalam mengusap jilbab atau imamah. Kalau mengusap sepatu jelas tadi waktunya. Kalau mukim 1 hari 1 malam, kalau musafir 3 hari 3 malam. Tapi kalau mengusap jilbab ketika berwudu itu tidak ada waktu terbatas.
Dia tidak ada waktu terbatas. Pamannya ibu perjalanannya sampai 6 hari ya 6 hari. Ya. Jadi pendapat yang kuat wallahu alam bahwa tidak sama syarat-syaratnya mengusap khuffain dengan jilbab. Jadi kalau jilbab pakai aja, nggak harus berwudu dulu. Tapi kalau ibu mau berwudu lebih baik lagi kan gitu. Tapi kalaupun tidak berwudu nggak ada masalah karena sudah perbedaan hukum. Ada hadis Ummu Salamah kalau nggak salah, beliau selalu mengusap jilbabnya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dan Nabi SAW juga mengusap imamahnya. Cuman yang jadi masalah itu tentang kaifiyah cara ngusapnya. Ada yang mengusap itu diambil sedikit sininya, ya ini ada pas di tumbuh rambut pertama di sini. Ya. Jadi diambil dulu di sini, baru kemudian di atas jilbabnya. Ya, itu satu pendapat. Pendapat yang kedua tidak usah, langsung aja diusap dan dua-duanya boleh insya Allah. Ya, ulama membolehkan dua-duanya. Jadi kaifiyah seperti ini bisa mengusap ininya dulu baru ke atas jilbab, atau tanpa dahi pun tidak masalah, langsung ke jilbabnya saja. Jadi mengusap jilbab itu lebih mudah, lebih ringan karena tidak ada syarat-syarat tertentu. Ya, paling syarat-syarat itu ya jilbabnya hasil nyuri mungkin, ya ngambil di jemuran tetangga umpamanya, atau jilbabnya salah COD, tahu punya orang sembunyiin kan itu. Jadi itu mungkin menjadi hal-hal yang diperhatikan. Ya kalau itu sih sebenarnya apakah kemudian mencuri itu bagian daripada pembatal wudhu atau tidak? Ini ada kaidah usul fikih mengatakan lihat larangannya. Kalau larangannya masuk kepada zat ibadah maka batal. Tapi kalau larangannya di luar ibadah maka sah tapi berdosa. Contoh orang mencuri sajadah. Salat di atas sajadah curian. Apakah kemudian mencuri sajadah ini bagian dari pembatal-pembatal salat karena masuk pada zat ibadah atau di luar ibadah? Maka ulama mengatakan bahwa dia di luar ibadah, sah solatnya walaupun menggunakan sajadah curian, tapi berdosa karena mencuri. Lain kalau kentut kan di dalam ibadah tuh, dia masuk pada pembatal-pembatal. Kalau kentut ya batal kan itu. Tapi kalau di tanah gosok, umpamanya ibu di kebun, ya ibu datang waktu sholat, asal sholat di kebun orang, nggak izin, itu namanya tanah gosok dia kan. Nah ini juga khilaf ulama, apakah sah sholatnya atau tidak. Ulama mengatakan sah sholatnya, tapi berdosa karena dia sholat di tanah yang tidak minta izin. Itu gosok namanya. Ya. Sama juga dengan pakaian curian, kemudian kopiah curian, sajadah curian, sah sholatnya, tetapi berdosa karena mencurinya. Nanti ditimbang saja pahala sholatnya berapa, pahala nyurinya berapa kan itu. Nanti mana yang lebih berat. Ya. Nah ini diantara ketiga hukum masul khufain, mengusap sepatu, kemudian kaos kaki, kemudian imamah ataupun jilbab. Saya terangkan secara ringkas saja. Baik, sampai di sini silakan kalau ada yang mau bertanya. Bentar om, nggak dengar. Ya. Ketika kita ke tanah suci kita melakukan haji, ketika kita mau pakai uang hasil halal atau curian, ibadahnya tetap sah, tapi berdosa. Iya. Iya sah. Karena bukan pembatal haji. Pembatal haji itu ya kalau meninggalkan rukun. Nah itu ya. Ini kan dia tetap manasiknya sama. Rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, wajib-wajibnya dilaksanakan. Sah hajinya. Sah hajinya tidak ada kaitan dengan pahala dan tidak ya. Seperti artis itu kan Ustaz yang memakai uang hasil. Iya, maksudnya harus dibedakan. Hukum sah sebuah ibadah dengan hukum berpahala sebuah ibadah itu beda.
Contoh begini, ada orang sholat, Allahu Akbar, dari awal sampai akhir otaknya tidak dalam sholat. Otaknya itu nginget dulu, besok nih harus bayar cicilan, ya. Sampai selesai sholat, ingat bayar cicilan aja. Jadi dia baca Fatihah, baca surat itu ya, dia nggak sadar karena yang dipikir itu aja dari awal sampai akhir. Sah sholatnya. Tapi apakah berpahala? Kan tidak. Bisa saja hilang pahalanya atau dikurangi pahalanya. Wallahu alam, urusan Allah kan. Ya. Nah, sama juga dengan tadi haji. Haji juga sama. Kalau mamanya haji ini ataupun umroh menggunakan uang curian, hasil korupsi, hasil ngepet atau apa gitu kan, sah-sah saja hajinya kalau dia mendatangkan rukun, syarat dan wajib. Ya, tapi dia berdosa karena mencurinya tadi. Ya, nanti ditimbang aja lah, karena harus dibedakan antara sahnya sholat dengan berpahalanya sebuah ibadah. Itu beda babnya. Wallahu a'lam. Ada titipan pertanyaan Ustaz. Ya. Di luar dari tema, bagaimana seorang istri yang menolak ajakan suaminya untuk bersenggama di malam hari, dikarenakan suami sering menuduh istri kalau istrinya itu seorang pelacur atau pezina, dan padahal anak itu yang ada sama dia itu jelas-jelas anak dari suaminya, tapi karena sikap cemburu dan emosi suaminya dia katakan itu anak hasil zina, sehingga sakit hati istri, dan istri itu tidak mau lagi diajak berhubungan sama suami. Kenapa nggak tes DNA? Harusnya kan tes DNA supaya menghilangkan kecurigaan. Mungkin bukan pezina, mungkin selingkuh, mungkin ya. Padahal jelas Ustaz, istrinya itu memakai hijab dan perginya jelas kemana, dan anaknya pun milik bapaknya ya Ustaz. Iya, makanya kita kan disuruh menghindari hal-hal yang mendatangkan tuhmah, tuduhan. Salah satu, kalau dia tidak tes DNA, ya selamanya suaminya akan curiga. Dan suaminya salah menuduh. Karena menuduh tanpa bukti itu dalam Islam dicambuk dia. Dia harus datangkan 4 saksi. Sang suaminya yang dicambuk. Ya, 4 saksi ini dia harus melihat langsung. Seperti pulpen masuk ke lubang botol. Jadi bukan hanya ketika digerebek yang satu telanjang sana, yang satu telanjang sini, oh enggak bisa. Jadi menyaksikan ketika dia berhubungan. Umpamanya CCTV, kan sekarang pakai CCTV kan, akan jelas tuh nampak. Tapi kalau digerebek yang satu di pojok sana, satu di, kita tidak tahu apakah dia berhubungan atau tidak. Jadi saksi pun betul-betul ketat dalam Islam. Kalau tidak menyaksikan betul, maka tuduhannya tidak bisa. Sampai walaupun sudah ketahuan satu rumah lah ya, umpamanya dia di kos-kosan, dilabrak, rupanya berdua-duaan, tidak bisa langsung dituduh dia berzina. Ya selingkuh bisa, selingkuh kan tidak harus berzina. Ya mungkin dia nusus dalam bahasa Arab dan sudah berhak diceraikan. Ya. Kasus yang tadi ceritakan ini terpulang kepada istrinya, karena dia sudah menuduh. Kalau sudah menuduh, buktikan kalau dia berzina, karena yang dituduh itu cukup bersumpah dalam Islam. Jadi tidak harus mendatangkan apa-apa. Minta buktikan, ajak suaminya tes DNA. Dicocokkan antara rambut si suami dengan rambut anaknya, kan nanti dites tuh. Jadi yang membuktikan itu yang menuduh, bukan istri. Lah kalau seandainya terus-terusan dituduh, ya berhak istri menolak, tidak ada masalah. Nggak ada masalah menolak, karena dia harusnya punya hak dari suaminya dalam bentuk wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kan dalam rumah tangga itu kaidahnya cuma satu, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli mereka dengan baik, baik suami kepada istri ataupun istri kepada suami. Kalau sudah tuduh-tuduhan kan sudah tidak menggauli mereka dengan baik, apalagi sampai menuduh melakukan dosa besar. Ini kan dosa besar, bukan dosa kecil. Ya, maka solusinya sebaiknya si istri ini meminta bukti kepada suami. Minta bukti.
Kalau seandainya memang terbukti dia berzina, berarti kan dusta atau istri. Tapi kalau tidak terbukti karena tes DNA-nya sama, ya berarti memang suaminya mencari masalah. Sekarang mudah, alhamdulillah sekarang Allah mudahkan. Zaman dulu susah lah tes DNA, sekarang bawa aja ke dokter. Nanti ketahuan itu, ini punya siapa? Ya, ternyata bukan punya dia. Lihat dari suami tetangga 5 orang itu, mana yang mirip? Tarik dia, tes DNA, kan gitu. Ustaz, masih sambungan yang tadi. Iya. Ketika dalam keadaan normal ya Ustaz, si suami ini memang mengaku itu anak dia, tapi ketika dia dalam keadaan marah dan cemburu yang tidak tahu-tahu cemburu buta gitu, itulah dia katakan, dia sering mengatakan Nggak bisa, itu tuduhan serius dalam Islam. jadi tetap Itu dosa besar karena ada hadis, ada Quran, ada Qurannya, ada hadisnya ya. tentang tuduhan wanita baik-baik dianggap pezina. Itu ada babnya sendiri dalam Al-Kabair, dosa-dosa besar. Imam Zahabi menyebutkan dalam kitab Al-Kabair itu salah satunya menuduh wanita baik-baik berzina. Ya, karena tidak bisa. Contoh ini Bu, contoh saja. Ibu punya tetangga. Tetangga ini pakaiannya ya kayak, maaf, kayak wanita nakal, pelacur gitu kan. Pakai rok mini, kemudian dandanannya menor, keluar malam-malam, kemudian pulang subuh. Itu saja tidak bisa dituduh pezina. Jangan ibu katakan itu kerjaannya zina. Tidak bisa. Lebih menyaksikan dia menjual diri berzina. Kemudian juga ada saksi nggak 4? Kalau nggak ada saksi jangan. Ya, tidak boleh seseorang menuduh sembarangan. Itu yang jelas-jelas nampak lah gitu ya. Pakaiannya seperti wanita remang-remang, wanita malam-malam, mau nakal kan. Itu saja tidak bisa kita tuduh. Kecuali 2, bisa mendatangkan 4 saksi atau dia ngaku. Kalau tidak ada 2 perkara ini, ibu berdosa. Dalam Islam ibu dituntut balik sama dia, bisa dicambuk ya, 80 kali. Makanya nuduh-menuduh ini perkara serius. Sebenarnya sang istri tidak perlu mendatangkan bukti kalau itu bukan anaknya. Walaupun ketika normal itu anaknya, ketika tidak normal itu bukan anaknya, berarti suaminya ini harus dibawa ke psikiater itu. Jangan-jangan dia ada kelainan jiwa dia. Kok bisa kayak gitu? Karena tidak boleh seseorang itu menghilangkan, menasabkan nasab yang bukan nasabnya. Itu dilaknat. Ya. Baik seseorang membuang nasabnya ataupun menasabkan kepada yang bukan nasabnya, itu dua-duanya dilaknat, tidak boleh. Dan itu perkara jahiliyah. Jadi memang ya kecuali kalau ada biaya, kemudian istrinya biar lebih jelas lagi ingin memberikan bukti kepada suaminya, ya lebih baik lagi. Itu kan berarti betul-betul wanita ini berakal, ingin cari solusi ya. Datang ke dokter, tolong dicek, minta rambut suaminya ketika tidur biar nggak ketahuan kan itu. Gunting sedikit, bawa ke dokter, nanti kan ketahuan. Sebentar aja tes DNA itu. Wallahu a'lam. Ustaz, Iya. mengenai mengusap sepatu tadi, masih agak bingung. Jadi mengusap sepatu ini dikerjakan apabila kita ingin sholat memakai sepatu ya Ustaz? Iya. Ya kalau nggak sholat pakai sepatu ngapain? Nanti dilepas batal masalah hukum. Iya. Iya. Pamannya gini di bus, contoh. Ini kalau di Jawa itu kan perjalanan bus tuh jauh ya, dari Jawa Timur ke Jawa Barat tuh, Jakarta, Jawa, Surabaya tuh berjam-jam tuh kadang-kadang ya, melewati. Kalau sekarang udah ada tol lah, kalau dulu kan lama tuh. Lah dalam kondisi-kondisi seperti itu kan otomatis walaupun kemudian berada di berhenti sebentar di terminal ya, kemudian bus nggak bisa sholatnya, udah ambil wudhu dulu, mau sebelah masuk ke bus, sholat di bus. Karena tidak memungkinkan, karena mungkin umpamanya sopirnya itu hanya ngasih waktu 10 menit untuk kencing aja umpamanya kan. Ya udah ambil wudhu, kemudian masuk hufen, sholat di dalam bus. Kalau memang tidak memungkinkan sholat di luar kendaraan, karena sholat wajib itu harus di luar kendaraan, tak boleh di atas kendaraan, kecuali darurat. Di atas pesawat, ya mau gimana lagi? Atau sedang sakit di rumah, pengen pakai kaos kaki ya karena demam.
Nah, itu berlaku di situ. Wallahu a'lam. Iya. Masih ada hubungan zina misalnya. Iya. Misalnya ini ada seorang suami istri, terus mereka bertengkar, terus istrinya itu sempat memang katakanlah berselingkuh begitu Ustaz, tapi belum bercerai ya Ustaz. Nah, di situ dia kembali lagi, kemudian dia hamil, terus dicurigai bahwasanya anak yang dihamil ini bukan anak dari suaminya itu. Misalnya kita ada tes DNA, terbukti bukan ayahnya itu gitu sebagai anak. Itu bin si anak ini kemana Ustaz? Ke ibunya atau itu tetap ke ayahnya? Ke ibunya. Ke ibunya, karena dia tidak punya air ya, dia tidak mengairi di ladang yang sama. Bahasa hadisnya kan gitu. Tidak mengairi di ladang yang sama. Berarti ada air kotor yang masuk ke situ. Makanya kemudian dalam Islam anak zina itu terputus beberapa hal. Pertama nasab, yang kedua wali, yang ketiga mahram, yang keempat waris. Ya, anak zina itu 4 terputus. Perwalian tidak bisa diwalikan kepada bapak zina. Dia harus diwalikan kepada penguasa, dalam hal ini KUA, karena dia tidak punya wali kalau memang anak wanita. Kalau anak laki-laki kan tidak perlu wali. Yang kedua, dia tidak dapat waris. Bapaknya kaya-kayanya pun tidak dapat waris, karena bukan anak dia secara syar'i, walaupun secara biologi anak dia. Kemudian yang ketiga, tidak bisa jadi mahram kecuali dia menikahi ibunya. Menjadi anak itu hukumnya rabib, anak bawaan, seperti menikahi janda yang punya anak jadinya. Kemudian yang keempat, terputus juga nasabnya. Kalau sudah terputus nasab, tidak bisa dibinkan kepada bapaknya, tapi dibinkan kepada ibunya. Boleh Isa bin Maryam kepada ibunya. Dan ada beberapa tokoh muhaddisin itu ada yang dibinkan kepada ibunya. Ya, jadi tetap harus dibinkan kepada ibunya. Wallahu a'lam. Itu bukan binnya bukan kepada si pemilik keranjang yang sah ya Ustaz, walaupun mereka belum bercerai. Ya karena kan kalau belum ada bukti, ya yang menang adalah anak ini kepada suami sahnya, karena pemilik keranjang itu lebih berhak. Tapi kan tadi ceritanya sudah terbukti. Terbukti berarti harus pakai DNA kan? Kalau terbukti apa yang sudah jelas tidak terbukti. Kalau nggak terbukti hanya tuduh-tuduhan saja, ya tetap dinasabkan kepada yang punya ranjang. Tapi kalau sudah terbukti ada tes DNA, gimana pula membatalkan bukti itu? Ya. Dan tidak bisa juga umpamanya ibunya putih, bapaknya putih, anaknya pula celeng, anaknya hitam, keling gitu ya. Ini anak siapa ini? Akhirnya ditengoklah mana tetangga yang hitam. Ya, nggak bisa. Ini anak siapa ini? Aku putih, kok pula anaknya hitam. Kau makan oli waktu hamil ya, bapaknya. Jadi nggak bisa tuduh, karena di zaman Rasul ada yang seperti ini kejadian. Jadi ibunya putih, bapaknya putih, anaknya hitam, datang kepada Nabi. Ini bukan anak saya. Maka Rasul mengatakan kepada laki-laki itu dengan mencontohkan unta. Kamu punya nggak unta yang warnanya beda dengan anaknya? Kata dia ada. Boleh jadi hitam anakmu nih gen kakekmu dulu yang hitam katanya. Mungkin kakekmu yang keberapa hitam, mungkin kakekmu tuh orang negro dulunya. Kakek keberapa? Inilah turunannya. Jadi tidak bisa kan, yang jelas-jelas beda warna kulit saja tidak bisa kita main tuduh. Ya, tapi sekarang hukum dimudahkan kok, dengan DNA itu sekarang dimudahkan. Sangat mudah sekali, alhamdulillah. Sekarang ada alat-alat untuk membuktikan. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta